Selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Wah, Kak Debbie kangen ini. Kita sudah lama ya gak ketemu. Nah, kita mau ngapain nih? Seperti biasa, setiap hari Minggu jam 10 kita akan beribadah. Meskipun tempat kita masih berbeda-beda ya, tapi kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengungkapkan rasa syukur kita. Yuk, semuanya sudah siap? Tidak ada yang mainan, tidak ada yang ngomong sendiri. Kita mau ngobrol sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya. Duduk yang manis, berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan tenangkan hati kita, dan kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Yuk. Sekali lagi kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur atas kasih anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan, meskipun tempat kami berbeda, tetapi satukan hati kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan nantinya pun kami mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semuanya sekarang Kak Debbie ajak bangkit berdiri. Iya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur sekali lagi. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilitas kita,
Tuhan pilih kita. Tetapi apa? Tetapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Ayo ya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu karunia-Nya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Yuk, sekali lagi kita pujikan. Karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya. Bila aku dapat itu karunia-Nya, bila engkau punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Oke. Puji Tuhan. Wah, Tuhan ternyata mengasihi kita. Dia tidak, bukan karena apa tadi di lagu yang barusan kita nyanyikan, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kepandaian kita Tuhan pilih kita. Jadi kita tidak boleh sombong. Oke, semua itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan sudah begitu baik, terus kita sebagai anak Tuhan bagaimana? Iya benar, kita harus taat, kita harus dengar-dengaran. Nah, salah satunya apa? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Dan yang pastinya Kak Debbie mau kasih tahu lagi bahwa kita punya satu sobat yang selalu setia menemani kita. Yuk kita pujikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tetap berdiri ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus.
setia. Amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay! Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom adik-adik, senang sekali kami bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Adik-adik, selama bulan Oktober ini, adik-adik sudah banyak mendengar tentang cerita dari kitab Daniel. Anak-anak, masih ingat cerita 2 minggu lalu? Ada seorang raja yang bermimpi. Raja siapa ya? Siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali. Raja Nebukadnezar. Apa mimpi dari Raja Nebukadnezar? Apa? Ya, hebat, masih ingat ya? Raja Nebukadnezar bermimpi. Dia melihat sebuah patung yang besar. Dan patung ini unik. Kami mau tanya, patung ini kepalanya terbuat dari apa? Ayo, dari kelas Bethlehem, ada yang masih ingat? Patung ini kepalanya terbuat dari apa? Ya, betul, dari emas. Kemudian, dada dan lengannya terbuat dari apa? Yang jawab kelas Nazaret ya. Dari perak. Betul sekali. Cocok. Kemudian, paha dan perutnya terbuat dari apa? Siapa yang tahu? Dari tembaga. Dan betisnya itu terbuat dari besi. Anak-anak, dari 4 unsur ini, emas, perak, tembaga, dan besi, itu menunjukkan ada 4 kerajaan besar yang akan ada di dunia. Tapi yang paling besar dilambangkan dengan kepala emas itu adalah kerajaan Babel. Betul sekali. Anak-anak, Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel. Dan dia adalah raja yang besar, raja yang berkuasa ya. Kerajaannya itu termasyhur ya, masyhur sampai ke ujung bumi. Anak-anak, dari cerita patung emas kepalanya yang terbuat dari emas, kemudian Raja Nebukadnezar pun pernah membuat patung yang terbuat dari emas. Dari ujung kepala sampai ujung kaki terbuat dari emas. Ini semua menunjukkan betapa Raja Nebukadnezar seorang raja yang termasyhur, raja yang hebat, raja yang kuat, yang kaya. Anak-anak, hari ini kami juga mau cerita tentang mimpi daripada Raja Nebukadnezar yang lain yang tercatat dalam Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Semua sikap doa yang manis, kita mau berdoa, kita mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih
saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa duduk dengan tenang mendengar firman-Mu. Tolong juga kami, biarlah Tuhan menolong kami bisa menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernahkah adik-adik bermimpi? Di dalam Alkitab menceritakan Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia ingin tahu apa artinya. Kenapa? Karena bagi orang zaman kuno, bahkan bagi orang tertentu zaman sekarang pun, mereka itu merasa mimpi harus diartikan. Kenapa anak-anak? Karena mereka berpikir bahwa mimpi itu adalah cara dewa memberitahukan apa yang akan terjadi. Apa itu bencana? Atau apa itu berupa kabar baik. Anak-anak, Raja Nebukadnezar pernah bermimpi melihat patung yang besar. Dan kali ini dia juga bermimpi. Mimpinya seperti apa? Dan apa arti dari mimpinya? Anak-anak mau tahu ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. Duduk yang manis ya semuanya. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Kemudian orang-orang berilmu, ahli campi, para kastin dan ahli nujum datang menghadap dan raja menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepada raja. Kemudian Daniel datang menghadap Raja Nebukadnezar, lalu raja menceritakan kepadanya mimpi itu. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Lalu ia berseru dengan nyaring. Demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusia berubah, dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Katakanlah kepadaku maknanya. Lalu berdirilah Daniel tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Ya Tuanku Raja, pohon yang Tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat. Tuanku lah itu, ya Raja. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu.
hingga tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Setelah lewat 12 bulan, ketika raja sedang berjalan-jalan di atas istana Babel, berkatalah Raja Nebukadnezar, Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, Raja Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budinya kembali lagi kepadanya. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Wow, adik-adik, bagaimana ceritanya? Bagus bukan? Kami ingin tahu apakah adik-adik mengikutinya dengan baik? Mendengar sungguh-sungguh. Adik-adik, bila adik-adik memperhatikan baik-baik ceritanya, tentu saja bisa menjawab pertanyaan kuis berikut ini. Kita kuis dulu ya. Oke. Pertanyaan pertama. Siapakah yang bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar? Orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum? Atau Daniel? Pilih yang mana adik-adik? Ya, betul sekali Jojo, Daniel. Daniel lah yang bisa mengartikan mimpi raja. Dalam mimpinya, apa yang dilihat raja? Sebuah patung besar? Ataukah sebatang pohon yang sangat tinggi? Ya, betul. Gloria, sebatang pohon yang sangat tinggi. Good. Pertanyaan berikut. Pohon yang sangat tinggi sampai ke langit, yang terus bertambah semakin besar dan kuat, diartikan Daniel adalah Raja Nebukadnezar ataukah Raja Nebuzaradan? Ya, betul sekali Rosi. Raja Nebukadnezar.
Ya, hati-hati ya, namanya mirip-mirip ya anak-anak. Berikutnya, pertanyaan terakhir. Mengapa Raja Nebukadnezar dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalnya di antara binatang-binatang di padang dan makan rumput seperti lembu? Karena raja ingin tambah pintar atau karena kesombongannya? Ayo, jawabannya apa? Apakah raja ingin tambah pintar sehingga dia harus bertapa ke hutan dan makan rumput? Ataukah dia tinggal di hutan bersama-sama dengan binatang-binatang makan rumput karena kesombongannya dihukum oleh Tuhan? Ya, betul sekali Vide. Jawabannya karena kesombongannya. Good. Anak-anak, cerita hari ini anak-anak dapat baca pada Alkitab, yaitu Daniel pasal 4. Anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari cerita hari ini? Raja Nebukadnezar, seorang raja yang hebat, seorang raja yang kuat dan termasyur. Tetapi yang sangat disayangkan adalah dia menjadi raja yang sombong. Tapi apa yang terjadi? Akibat kesombongannya, Tuhan menghukum dia. Ketika Raja Nebukadnezar meninggikan dirinya, maka Tuhan merendahkan dia. Bahkan dia menjadi sama dengan binatang. Makanannya rumput, seperti makanan lembu ya anak-anak. Anak-anak, itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sombong. Karena apa? Karena semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Kalau misalnya anak merasa saya pintar, di sekolah saya juara terus, saya bisa menjadi nomor 1. Ingat bahwa kepintaran itu berasal dari Tuhan. Biarlah kepintaranmu kamu pakai juga untuk Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita berkata, saya kaya dan saya bisa membeli segala sesuatu yang saya butuhkan. Ingat anak-anak, kekayaan juga berasal dari Tuhan. Segala berkat itu dari Tuhan. Dan mari kita gunakan berkat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ya, jangan katakan saya kuat, saya masih muda, saya hebat, saya bisa melakukan apa saja. Jangan ya, karena segala kekuatan kita itu juga berasal dari Tuhan. Ingat anak-anak, kalau itu berasal dari Tuhan, mari kita gunakan untuk Tuhan. Selama kita hidup, biarlah hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Ingat, Tuhan juga sudah memberikan pemberian untuk kita yang paling besar, yaitu Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita selamat. Bukan karena kebaikan kita, tapi itu semata-mata karena anugerah kita, anugerah Tuhan buat kita. Anak-anak, jangan meninggikan diri, karena Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan kita bahwa barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, kami mau belajar dari seorang Raja Nebukadnezar, seorang raja yang hebat, seorang raja yang termasyur, tetapi betapa dia menjadi raja yang sombong. Tuhan, tolong kami untuk tidak menjadi sombong. Tolong kami untuk selalu ingat bahwa apapun yang kami miliki, segala kepintaran, kekuatan, kesehatan, itu semua berasal dari Tuhan. Dan tolong kami untuk mau mempersembahkan semuanya itu juga untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan. Seperti biasanya, adik-adik di rumah bisa minta tolong sama mama papa untuk mentransfer persembahan di layar. Di bawah ini. Tuh, lihat ya, mama papa pasti sudah tahu. Sekarang sebelum kita akan mendengar, kita mau memberikan persembahan,
kita mau memuji Tuhan. Setia, setialah. Yuk. Kita mau setia mengikut Tuhan sampai kita mati ya. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Sekali lagi ya. Yo. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Oke, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Yuk, semuanya kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Tuhan, ajar setiap kami untuk selalu setia mengikut Tuhan, untuk selalu memandang kebaikan Tuhan di dalam keadaan apapun, di dalam bagaimanapun. Engkau tetap setia mendampingi kami. Engkau tetap setia menolong kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami, Bapa. Ajarkan kami agar firman Tuhan yang kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya juru selamat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita akan beribadah lagi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.